Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Faidah yang ketiga. Ya, faidah yang ketiga. Maka wajib berpegang dengan Islam dan sunnah Nabi. Kalau orang yang belum masuk Islam dulu. Biar amal solehnya dapat pahala. Biar bantu orangnya dapat pahala. Biar sosialnya dapat pahala. Biar doanya dapat pahala. Setelah masuk Islam, ibadahnya pun tinggal ngikutin. Kan enak sebenarnya. Kamu Islam itu nggak susah, nggak sulit. Enak, tinggal ngikutin doang kok. Tinggal apa? Tinggal ngikutin doang. Ya, ini sudah ada contohnya, monggo diikutin. Ya, justru kalau buat sendiri malah repot. Ya, buat sendiri malah repot. Disebutkan dalam riwayat, ya, contoh seorang yang sudah masuk Islam tetapi beribadah seenaknya sendiri. Ada seseorang yang datang ke rumah Nabi SAW. Fasa'alu an ibadatihi. Faka'annahum taqalluha. Mereka bertanya kepada istrinya Rasul. Mereka datang, ya Rasul di dalam. Bertanya kepada keluarganya Nabi. Nabi Muhammad itu ibadahnya gimana sih? Begitu loh. Mereka itu seakan-akan, nah, kita itu bukan Nabi tapi amalannya kok begini amat nih, malas begitu. Maka ya keluarganya pun menyampaikan, oh Rasul begini ibadahnya, disebutkan 1, 2, 3 disebutkan. Karena orang ini pas nanyanya ke keluarganya, disebutkan nanya ke salah satu dari istrinya. Karena orang yang paling tahu tentang suami itu istri. Dan orang yang paling tahu tentang istri ya suami. Kalau tanyanya ke jamaah, gimana ibadahnya Pak Ano? Rajin dia. Di masjid, karena ketemunya di masjid. Di rumah nggak tahu dah. Tapi kalau keluarga biasanya tahu di rumah. Dan juga walaupun di luar tidak, tetapi ukurannya di keluarga. Kenapa? Biasanya orang yang baik di luar belum tentu di dalam rumah. Ya, belum tentu. Walaupun ya ada juga yang baik di luar dan di dalam. Tetapi kalau di dalam rumah itu baik, insya Allah dijamin dia pun di luar baik. Kenapa? Sebagai ukuran di dalam rumah. Rasul mengatakan, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik untuk keluarga kalian. Nah. Maka keluarganya pun menyampaikan, Rasul ibadahnya begini disebutkan. Maka 3 orang ini, faka'annahum taqalluha. Wah, kita bukan Nabi, ibadahnya males ya. Begitu. Merasa berat. Ya. Rasul aja yang sudah dijamin surga. Masya Allah kita dengar ibadahnya begini kan tadi. Ya. Kita yang jamin kapling surga siapa? Gitu. Nggak ada yang jamin kapling surga nih kita. Kok kita begini nih? Maka salah satu dari mereka mengatakan, faqala ahaduhum ama ana fa asumu wala uftir. Saya mau ibadah. Ibadah saya mau puasa setiap hari. Mantep nggak jamaah? Mantep. Saya mau puasa setiap hari. Saya juga nggak mau kalah dengan amalannya Rasul. Saya mau ibadah puasa setiap hari. Ya. Yang kedua nggak mau kalah. Faqala al-akhar, orang yang kedua mengatakan, ama ana aqumu wala arqud. Saya mau beribadah. Apa ibadahnya? Saya mau sholat malam terus. Non-stop, begitulah ibaratkan. Saya mau sholat malam tiap hari. Mantep nggak jamaah? Sholat malam terus loh. Kalau kita beda. Ya, tidur terus. Orang yang ketiga, faqala al-akhar, orang yang ketiga nggak mau kalah. Ama ana fala atazawwajun nisaa. Saya ibadahnya mau fokus semuanya. Dan saya tidak pengen nikah. Mantep nggak jamaah? Mantep menurut mereka. Menurut Rasul ya enggak. Karena dia anggap kalau orang menikah nanti akan apa? Akan ganggu ibadah. Saya mau ibadah fokus dan tidak menikah.
nggak mau kalah juga ini. Ya. Walaupun ada orang punya istri memang terganggu ibadah, ya ada. Ya. Mau ngaji, pamitan sama istri, Bu berangkat dulu ya, mau ngaji dulu. Nanti dulu Pak, itu mau hujan, jemuran, belum diangkatin. Angkatin, sudah diangkatin. Udah ya Bu, mau berangkat dulu bentar Pak, itu kompor kemarin meledak Pak, belum dibenerin. Benerin dulu, sampai akhirnya apa? Mau berangkat sudah telat, udah berangkat dulu, nanti telat. Ntar apa itu anak-anak, belum pada mandi. Wah, akhirnya nggak ngaji. Ya mungkin orang ini ya merasa kalau berkeluarga mengganggu ibadah, harus cari nafkah, harus apa? Ya harus tanggung jawab, perhatian, ngurusin. Akhirnya dia saya pengen fokus ibadah, ya, dan saya nggak nikah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar jamaah. Ya, maka Rasul mengatakan, ya, mengatakan dengan ungkapan itu nggak langsung menunjuk, ya langsung orangnya masih ada di situ 3 orang ini. Rasul mengatakan, ya, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakinnani asumu wa uftir. Tahu kalian saya adalah seorang Rasul. Taulah kalian saya ini sebagai seorang Nabi. Tetapi saya ibadah, saya puasa, tapi nggak tiap hari. Begitu. Saya puasa nggak tiap hari. Ya. Wa usolli wa arkud, dan saya sholat malam, tapi nggak tiap malam. Ya. Wa atazawwajun nisa'a, dan saya ibadahnya semangat, tapi saya punya keluarga. Saya menikah. Ya. Faman roqiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci atau tidak mengikuti sunnahku, ya, falaysa minni, maka bukan dari, ya, bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Ya, ya di sini sahih juga disebutkan, ya, di dalam hadis. 6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, inilah sehingga seorang yang sudah masuk Islam pun untuk apa? Untuk mengikuti bagaimana tata cara yang, ya, yang telah disampaikan oleh Nabi. Ya. Sehingga, ya, amalan yang sedikit dan itu di atas sunnah Nabi lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi nggak jelas dari mana. Ya, nggak jelas dari mana sumbernya. Cuman ikut-ikutan. Cuman dengernya begini. Cuman dengernya begitu. Ya syukur-syukur banyak sesuai sunnah Nabi itu terbaik. Tetapi di sini ucapan dari Ubay bin Ka'ab, ya, sebagai bentuk, ya, kebahagiaan, keberuntungan yang pertama adalah di dalam agama Islam, dan di dalam agama Islam dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menerima amal kecuali dengan 2 hal. Apa itu 2 hal? Pertama adalah dia Muslim. Ikhlas tentunya, ya, dengan dia beragama Islam. Ya. Ketika seorang bukan atau di luar agama Islam sudah melakukan amalan ibadah banyak, hartanya sudah keluar, keringatnya sudah keluar, darahnya keluar, orangnya juga keluar sekalian. Ya. Tetapi bukan di atas agama Islam, maka tidak menyelamatkan dari api neraka. Ya. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat seorang rahib. Ya, seorang rahib. Ya, pada zaman beliau melihat seorang pendeta. Di mana seorang tersebut dengan badan yang kurus, matanya cekung karena jarang tidur. Dia hari-harinya untuk apa? Bermunajat, beribadah sampai meninggalkan kenikmatan dunia. Ya. Kemudian Umar menangis jamaah, menangis. Ya, melihat orang yang seperti sedih tetapi tidak mendapatkan, ya, keselamatan di hari kiamat nanti. Ya. Itulah hidayah jemaah. Maka yang pertama di atas agama Islam dan ikhlas tentunya di dalam, ya, di dalam dia beribadah. Yang kedua, ya, mengikuti, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di sana disebutkan oleh, ya, oleh salah seorang dari, ya, sahabat, atau disebutkan di dalam tafsir, di dalam menyebutkan ayat
riwayat tadi, beliau mengatakan, katanya salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, ketika menjelaskan tentang ayat atau surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal seseorang kecuali yang pertama adalah di atas agama Islam, yang kedua adalah di atas sunnah. Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Pertama ikhlas dan benar. Ikhlas maknanya dia telah di atas agama Islam, dan setelah di atas agama Islam itu maka dia mengikhlaskan dalam ibadah. Ya, meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi, meyakini hanya Allah yang memberikan kebaikan, kemudian benar. Ya. Maka ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabu, apa makna ikhlas dan benar? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal. Seorang yang beramal. Ya, seorang yang beramal dan dia tidak apa? Dan dia ikhlas karena Allah. Maknanya dia seorang muslim. Tetapi enggak benar, maka tidak diterima. Maka tidak diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Atau sebaliknya, sudah benar sesuai dengan contoh Rasul, tetapi enggak ikhlas. Karena ada niatan-niatan dunia, maka ini pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai ibadahnya itu ikhlas dan benar. Apa makna ikhlas? Maka lillahi, maknanya dia adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wassawawu makana ala sunnati Rasul, dan benar adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu ukurannya bukan banyak-banyakan. Bukan banyak-banyakan. Kalau banyak-banyakan orang tadi sudah dibenerin, mau puasa setiap hari kok. Kalau ukurannya banyak-banyakan, orang ini mau sholat malam terus tiap malam. Tetapi ternyata dalam Islam, ya, ukuran ibadah itu bukan banyaknya, tetapi kaifiyatnya atau tata caranya. Ya, sehingga itulah yang menjadikan ya diterimanya suatu amal. Ya, bukan ibadahnya seenaknya sendiri. Ya, enggak ngikutin sunnah Rasul. Sudah tahu tentang soh perempuan itu apa? Yang terbaik di mana? Di belakang, ini di depan. Ya. Ketika ditanya, kenapa Pak? Kok begitu Pak? Innal muslimina wal muslimat. Orang-orang muslim dan muslimat ini barang mas. Ya enggak bisa begitu. Kenapa? Rasul mengajarkan kepada kita tata cara di dalam sholat. Apa kata Rasul di dalam hadisnya? Khairu sufufin nisa'i khalfaha. Disebutkan khairu sufufir rijali amamuhum. Sebaik-baik safnya laki-laki di depan. Wa syarru sufufir rijali khalfahu. Dan seburuk-buruk safnya laki-laki yang di belakang, yang perempuan di depan. Ya. Rasul sudah mengajarkan. Loh, ini kan namanya menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Iya, menyamakan dalam Islam ada. Sudah diatur kapan disamakan, kapan tidak. Bukan berarti Islam ini membedakan laki-laki dan perempuan. Enggak. Dalam ibadah sama, sholatnya sama. Mau laki-laki mau perempuannya sama. Jumlah rakaatnya ya sama, doanya ya sama. Puasanya laki-laki sama perempuan ya sama. Waktunya kapan, tata caranya kapan ya sama. Ya. Sehingga apa? Tidak bisa menyamakan yang tidak sama. Nanti lama-lama imamnya perempuan. Karena menyamakan. Kalau imamnya perempuan, yang makmumnya laki-laki repot. Yang repot nanti kalau imamnya perempuan yang masih muda. Ya udah, bapak-bapak mendingan di soft depan semuanya. Kan begitu. Ya. Nanti lama-lama yang jadi khotib Jumatnya nanti perempuan. Apalagi kalau nanti yang repot nanti yang khotbah Jumatnya artis, repot. Udah nggak peduli yang disampaikan, yang penting senyum-senyum aja dah. Ya, repot. Kenapa? Menyamakan yang tidak sama. Padahal sudah diterangkan. Ya. Inilah contoh di antara model beribadah seenaknya udele dewe, begitu. Seenaknya sendiri tanpa ada dasar yang telah
ya telah ditentukan oleh Nabi SAW. Bukan berarti perempuan di belakang kemudian Islam itu memojokkan, bukan. Pahalanya sama. Baca Quran ya sama hurufnya. Pahalanya ya sama, tetapi memang ada yang dibedakan. Nah, ini di antara contoh yang terjadi hari ini. Nah, kita lanjut bahasan setelahnya dikit lagi. Ya, ucapan dari Abu Darda ini juga mirip dengan ucapan dari sahabat Ubay bin Ka'ab tadi. Maknanya sungguh bagus tidurnya orang-orang cerdik dan tidak berpuasa sunnah. Ya. Bagaimana mereka mencela bangun malamnya orang-orang yang dungu, maknanya orang yang tidak di atas sunnah. Dan mereka puasa. Maka kebaikan seberat biji, biji atau ini seberat kebaikan, sekecil apapun, maknanya begitu. Kebaikan, sekecil apapun, mithqala dzarratin min birrin, sekecil apapun suatu kebaikan ma'at taqwa, bersama ketakwaan. Apa takwa di sini? Maknanya sesuai dengan sunnah Rasul, tentunya setelah beragama Islam. Wa yakinin, dan dia yakin. A'dhamu wa afdal, maka itu lebih baik, lebih utama, lebih besar. Wa arjahu, lebih kuat min ibadatil muqtarina, dari orang-orang yang dia anggap ibadah tetapi tertipu. Dikiranya ibadah tapi bukan ibadah. Dikiranya mendatangkan kedekatan kepada Allah tetapi malah jauh. Dikiranya ingin harapannya mendapatkan kebaikan dengan melakukan amal tersebut tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Dan ini ada orang-orang yang seperti itu ada. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat, disebutkan, dalam surat Al-Kahfi juga. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Sampaikan ya Muhammad, untuk mengabarkan kepada umatmu. Apakah mau aku kabarkan kepada orang-orang bi akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi dalam beramal. Rugi dalam beramal. Kalau rugi dalam urusan jualan masih mending. Urusan dalam usaha, bangkrut masih mending. Tetapi ini bangkrut akhirat. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yang mereka sudah susah payah melakukan suatu ibadah ketika di dunia, tetapi tersesat. Tetapi apa? Telah tersesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap sudah melakukan kebaikan. Sudah melakukan kebaikan. Apa itu tadi? Yang pertama, di luar kaum mukminin, di luar orang-orang Islam. Mereka sudah berbuat ini itu macam-macamnya, tetapi apa? Dhalla sa'yuhum, tersesat. Usahanya sudah tersesat. Yang mereka lakukan tidak mendatangkan apapun. Yang keduanya setelah masuk Islam berbuat ibadah atau melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap sudah melakukan kebaikan di dalam amal soleh, di dalam amal ibadah. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah sebagai bukti bahwa agama Islam itu mudah. Kunci kebahagiaan, kunci dari kunci dari mendatangkan kebaikan. Pertama, dengan masuk Islam. Yang kedua, setelah dengan Islam, tinggal mengikuti yang sudah dicontohkan. Semuanya ada. Kalau mau belajar, semuanya sudah diajarkan kalau mau membaca, dan semuanya sudah diterangkan kalau kita mau benar-benar mengamalkan. Maka mengamalkan yang sedikit itu lebih baik ketika itu di atas sunnah daripada melakukan suatu amalan walaupun sebesar gunung sebagaimana tadi katanya Abu Darda, tetapi
tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab, silakan Pak. Ya, bagaimana tentang melakukan amalan-amalan, intinya amalan apa yang tidak tidak ada dalilnya. Pertama, di dalam Islam itu sudah diterangkan bahwa dasar agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana dengan kita mengucapkan la ilaha illallah yang disebut dengan tahlil, ini syariat. Terus bagaimana kalau di sana disebutkan untuk orang yang mati pertama, ya, maka di dalam suatu amalan kita mendoakan orang yang meninggal dianjurkan. Tetapi kita mendoakan secara umum sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang Rabbana firlana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Itu termasuk keluarga yang telah meninggal dunia. Ya. Dan di dalam mendoakan orang yang telah meninggal tidak terbatas waktunya. Apalagi itu orang tua, apalagi itu ya saudara, tidak terbatas ya hanya ya beberapa hari saja, tidak, tetapi seterusnya. Ya. Sehingga ketika ada penetapan pembatasan ini perlu dalil. Karena perintahnya adalah doakan orang-orang yang meninggal. Ya, untuk meminta ya ampunan bagi ya mereka dan orang-orang yang masih hidup. Tetapi pembatasan ini perlu dalil. Pembatasan ya hanya beberapa waktu, ini tentunya harus ada dalil yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti di sini ya tidak melarang orang mendoakan, silakan doang, tetapi pembatasan itulah yang harus didatangkan bukti dan dalilnya. Sebagaimana seorang yang membaca Al-Quran itu disyariatkan. Rasul mengatakan iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa inna yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang menjadi syafaat. Tetapi membaca Al-Quran ditentukan suratnya, ya, waktunya, ya. Kemudian dia meyakini di waktu tertentu dengan bacaan surat tertentu dan dia yakini lebih afdol dari ini perlu dalil. Kenapa? Karena dalil ini adalah umum. Kita diperintahkan membaca Al-Quran kapan saja. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran ya kapan aja waktunya. Apapun dalam Al-Quran, Rasul mengatakan ya satu huruf dalam Al-Quran itu semua mendapatkan pahala. Tetapi ketika ditentukan cuman di malam tertentu dengan surat-surat tertentu dikhususkan, waktunya dikhususkan, kemudian ayatnya, suratnya dikhususkan, dan diyakini memiliki keutamaan yang khusus, maka ini perlu dalil yang lain atau memerlukan dalil yang menerangkan itu. Padahal kita disyariatkan, bukan kita melarang baca surat tadi, bukan, tetapi menentukan waktunya, menentukan suratnya, dan dia meyakini keutamaan tertentu, inilah yang perlu dalil. Allahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Ya, maka kalau dalilnya mana? Maka bisa ditanyakan kepada yang mengamalkan kalau saya tidak mengamalkan. Gitu, Pak. Siap. Kita membaca Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Ya, maka kita ikutin yang sudah ada dalilnya saja. Yang sudah ada dalilnya itu banyak. Belum kita amalkan semuanya. Kenapa kita harus nyari yang remang-remang? Kan begitu. Yang sudah ada dalilnya banyak, tinggal kita mengamalkan. Tidak, tinggal kita mengikuti, sudah jelas. Dalilnya ada, itu aja belum kita amalkan semua. Masih banyak banget yang belum kita amalkan. Kenapa kita sibukkan diri dengan sesuatu yang belum jelas? Allahu a'lam. Gitu, Pak. Silakan ibu-ibu yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang diberikan. Saya boleh izin tanya satu hal, tapi ini
di luar topik, boleh? Silakan Bu. Kemarin ada di kejadian KDRT rumah tangga, sedangkan dia tidak mau keluar dari rumah itu, dan di satu sisi kan harus speak up, gimana hukumnya seorang suami kalau udah melakukan KDRT itu, apakah kita minta cerai itu hukumnya wajib atau bagaimana Pak Ustadz gitu. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang suami yang KDRT ke istrinya. Apakah istrinya itu wajib meminta untuk cerai atau gimana? Pertama di dalam kejadian-kejadian yang seperti itu, maka tidak langsung dia minta cerai atau terus bertahan, tetapi pertama apa sebabnya? Apa sebabnya? Harus jelas apa sebabnya sehingga suami melakukan seperti itu. Walaupun betul itu melakukan kekerasan kepada istri itu tidak dibenarkan. Tetapi coba permasalahan ini penyebabnya itu ada. Misalnya mungkin karena kalau misalnya istrinya itu memang seandainya istrinya itu sudah nggak baik pun misalnya sudah nggak taat, itu kekerasan itu tidak tidak disyariatkan. Maka pertama bagaimana tentang muamalah istri kepada suaminya. Rasul pernah mengatakan, unduri, lihatlah bagaimana engkau bermuamalah dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena sungguhnya dia surgamu dan juga nerakamu. Maka berusaha berbuat baik. Ketika sudah berusaha berbuat baik, berusaha taat kepada suami, sudah berusaha untuk memuliakan suami, tetapi memang suami ini sudah modelnya begitu, mungkin sudah ada memang nggak baik dengan kekerasan atau mukul kepada istrinya, maka di sini diperbolehkan bagi istri itu dia meminta untuk hulu atau minta untuk diceraikan. Lah bagaimana misalnya dipukul atau di kekerasan-kekerasan yang banyak. Tetapi sebelum itu dilihat dulu apa penyebabnya. Apa penyebabnya. Jadi tidak langsung. Tapi kalau sudah di atas jalan yang benar, sudah berusaha tetapi memang suami seperti itu maka siapa yang mau bertahan? Kecuali kalau memang mau bersabar bertahan sudah semoga Allah merubah dari sifat-sifat yang tidak baik. Tetapi kalaupun dia mau untuk meminta cerai, nggak masalah. Ini pernah kejadian pada zaman Rasul. Ada seorang perempuan yang bernama Fatimah bintu Qais, di mana dia telah dipinang dua orang. Ada dua orang yang pengen meminang. Pertama disebutkan ada Sofwan. Kemudian salah satu dari sahabat yang lain atau zaman itu. Maka Rasul menjelaskan, kalau yang pertama dia adalah orang miskin. Yang keduanya ini orangnya disebutkan kasar. Kasar di sini mungkin suka mukul, begitu. Maka Rasul tidak menganjurkan kepada dua-duanya. Tetapi Rasul mengatakan nikahlah dengan yang ketiga. Maka ini diantara bentuk Rasul pun tidak menganjurkan untuk untuk menikah dengan salah satu di antara yang tadi, orang yang memiliki sifat keras kepada istrinya dengan KDRT tadi, kekerasan. Maka Rasul pun malah menganjurkan menikah dengan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Gitu Bu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Masih ada? Satu lagi boleh Ya, Ustaz? silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, mungkin di luar topik untuk sore ini. Mohon pencerahannya Ustadz. Apa hukumnya
Bila seorang istri membimbing suami waktu sholat, kita menyuarakan agar suami bisa lebih fasih. Karena suami masih gerutal-geratul. Hukumnya gimana Ustadz? Membimbing suami ketika sholat. Sholat. Kalau membimbing di dalam sholat tentunya karena imam itu laki-laki. Kalau mau mengajarkan ya sebelum sholat. Kalau mau membimbing bacaannya biar nggak geradal-geradul tadi ya di luar sholat. Tetapi kalau lagi sholat ya maka kalau memang bacaannya salah ya boleh membenarkan. Tetapi seperti mengajarkan membimbing ini ya lebih ya lebih baik dikerjakan ketika di luar sholat. Ya, ketika di luar sholat, maka diajarkan yang baik. Tapi kalau sudah masuk sholat, ya kecuali dia membenarkan kesalahannya, iya. Ya, tetapi membimbing agar sesuai dari awal sampai akhir, bacanya dari awal sampai akhir biar sesuai, ya ini ya malah merusak, ya bisa merusak. Kenapa? Karena imam untuk diikuti. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilal imamu liyutimma bihi." Dijadikan imam untuk diikuti. Ya ini malah yang diikutin istrinya. Allahu a'lam bishawab. Gitu, Bu. Ya, maka kalau mau membimbing yang caranya di luar sholat. Allahu a'lam bishawab. Ini saya kira cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.